Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, masih bersama saya Yayu Hidayah dan kita masih belajar pendidikan kewarganegaraan. Teman-teman semuanya, setelah kemarin di kelas kita mendengarkan presentasi dari kelompok 4 manajemen kelas A, kali ini kita akan menyaksikan cuplikan video aktivitas mereka, yaitu belajar mengenai wawasan kebangsaan melalui artefak sejarah. Dan dalam hal ini mereka itu belajar sejarah di Keraton Yogyakarta, dan mereka secara bersama-sama menelaah, merefleksi sejarah di sana yang kemudian menjadi nilai moral kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Kami Bangga. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Sekarang kami berada di Keraton Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Nilam Srikal Bularas dengan NIM 22101241017 dari Prodi Manajemen Pendidikan kelas B. Regol Dana Pratapa. Regol Dana Pratapa merupakan akses yang menghubungkan antara pelataran Sri Manganti dengan pelataran Kedaton. Terdapat pula penjagaan prajurit dan 2 arca Dwarapala yang dinamakan Cingkarabala dan Balaupata. Sebagai pintu utama, regol tersebut memiliki tampilan yang sangat megah. Dengan pintu besar berwarna hitam, di bagian dindingnya terdapat hiasan kala dan lantainya yang menggunakan marmer putih. Namun sayangnya, pada sekitaran bangunan tersebut tidak terdapat papan informasi yang menjelaskan lebih detail mengenai bangunan tersebut, mulai dari nama, filosofi, dan sejarah. Hanya terdapat tulisan pada bangunan bagian atas menggunakan aksara Jawa, sehingga pengunjung yang tidak bisa membaca aksara Jawa atau tidak menggunakan tour guide akan sulit untuk mengetahuinya. Perkenalkan, nama saya Devaris Yadamandela dengan NIM 22101241013 dari Prodi Manajemen Pendidikan kelas B. Keraton Yogyakarta Hadiningrat, sejarah dan permasalahan regol Manganan. Regol atau gapura Manganan merupakan pintu atau gerbang masuk ke halaman utama keraton dari sisi selatan. Di gerbang masuk terlihat ragam hias 2 buah ekor naga berwarna hijau yang ekornya saling beriritan, yang konon katanya merupakan Candra Senggala Mehmet yang dapat dibaca Dwi Naga Rasa Tunggal. Senggalan tersebut berarti angka tahun 1682 tahun Jawa atau 1756 Masehi, merupakan tahun pembangunan Keraton Yogyakarta. Di sisi selatan terdapat 2 ekor naga yang masing-masing menghadap ke selatan dengan warna merah. Senggalan Mehmet tersebut dapat dibaca Dwi Naga Rasawani, regol Manganan yang menghubungkan kompleks keraton dengan kompleks Kemanganan. Regol Manganan terlihat sederhana namun indah coraknya, berbeda dengan kelompok depan dan utara. Namun terdapat sedikit permasalahan yang ada di regol Manganan, yaitu kurangnya perawatan pada dinding regol. Dinding gapura terlihat rusak dan warna cat sudah pudar. Bangunan juga terlihat kotor. Masalah yang lainnya juga tidak adanya papan informasi untuk menjelaskan detail spot regol Manganan Keraton Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Alfieda First Rizky Asmara dengan NIM 221012141052 dari Prodi Manajemen Pendidikan. Bangsal Trajumas
memiliki arti timbangan emas, dan tentraju berarti pundak, dan emas yaitu logam emas. Bangunan ini satu-satunya joglo dengan 6 soko dan 3 belandar pengeret. Fungsinya yaitu sebagai pengadilan untuk keluarga sultan, pernah digunakan sebagai sekolah dan sebagai tempat diskusi serta jamuan tamu sultan. Sekarang, tempat ini digunakan sebagai peletakan alat musik tradisional yaitu gamelan. Permasalahan dari bangsa Ultra Jumas yaitu kebersihan dari alat gamelan dan atau bangunannya yang masih banyak debu dan sawang. Lalu juga papan informasi yang tidak ada di setiap gamelan dan bangunan bangsa Ultra Jumas, sehingga informasi yang diberikan pihak keraton sangat minim. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu diketatkannya petugas kebersihan seperti dijadwalkannya 2 minggu 3 kali, dan saran kepada pihak berwajib seperti Pemda, Pemkot, Dinas Pariwisata Yogyakarta, dan Keraton untuk memberikan papan informasi sehingga informasi yang diberikan untuk wisatawan dapat tersampaikan dengan baik. Nama saya Cecilia Fania Putri, NIM 221012410118. Saya berada di Alun-Alun Utara. Alun-Alun Utara Jogja memiliki luas 300 x 300 meter persegi. Di tengahnya berdiri 2 buah beringin kurung yang diberi nama Kiai Dewa Daru dan Kiai Jana Daru. Menurut Serat Salop Katra, benih Kiai Jana Daru berasal dari Keraton Pajajaran, sedangkan Kiai Dewa Daru benihnya berasal dari Keraton Majapahit. Beberapa sumber menyebut permukaan alun-alun ini berupa pasir halus yang cocok digunakan untuk tempat latihan para prajurit untuk unjuk kehebatan di hadapan Sultan. Sultan dan para pembesar kerajaan duduk di Siti Hinggil, yaitu bagian muka keraton yang memiliki permukaan lebih tinggi untuk melihat atraksi para prajuritnya. Pada zaman dahulu, Alut merupakan wilayah sakral yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Ada aturan-aturan yang wajib dipatuhi jika ingin memasukinya, seperti tidak boleh menggunakan kendaraan, sepatu, sandal, bertungkat, dan mengembangkan payung. Hal ini dilakukan sebagai wujud menghormati Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Namun, alun-alun utara Jogja sekarang dikelilingi pagar besi. Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menjelaskan, pemasangan pagar bertujuan untuk mengembalikan seperti kondisi sebelumnya dengan mengembalikan autentisitas atau wujud asli objek budaya tersebut. Masalah yang saya ambil dari pengamatan lingkungan sekitar alun-alun utara yaitu mengenai kondisi yang ada di kawasan tersebut, yaitu penataan tempat ruang pedagang kaki lima yang kurang rapi, serta terdapat becak-becak yang berparkiran di sepanjang jalan, apalagi akses jalannya tidak begitu luas. Untuk solusinya, mungkin dapat memberi saran ke pemerintah daerah untuk ada anggotanya yang menertibkan, serta pemerintah daerah memberikan sebuah tempat khusus parkir untuk menjadi titik kumpul atau titik pangkal para becak sebagai mata pencaharian tempat wisata. Perkenalkan, saya Tri Anita Prawati dengan NIM 2210124418 dari Prodi Manajemen Pendidikan kelas B. Museum Sono Budoyo. Cikal bakal berdirinya museum ini adalah Java Institute yang merupakan sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok yang didirikan di Surakarta pada tahun 1919 dengan tugas pokok kegiatannya yaitu membantu kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan pribumi yang mencakup wilayah Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Tanah untuk bangunan museum merupakan hadiah dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Peresmian museum ini dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII pada tanggal 6 November 1935. Koleksi museum berjumlah kurang lebih 43.263 buah dan diklasifikasikan ke dalam 10 jenis koleksi, yaitu koleksi geologika, koleksi biologika, koleksi etnografika, koleksi arkeologika, koleksi historika, koleksi numismatika, koleksi filologika, koleksi keramikologika, koleksi seni rupa, dan koleksi teknologika. Museum berfungsi untuk mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian, dan kesenangan atau hiburan. Ancaman bagi Museum Sono Budoyo ini terdapat pada fungsi pengawasan dan keamanan museum. Karena pada tahun 2010, Museum Sono Budoyo kehilangan beberapa koleksi berharga yang dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Maka dari itu, pengawasan dan fungsi keamanan harus lebih diperketat supaya koleksi dari museum tetap terjaga dan terlestarikan, sehingga anak cucu kita nanti dapat mengetahui peninggalan dari zaman terdahulu dengan ragam sejarah dan maknanya. Solusi untuk mengatasi ancaman ini dapat dilakukan oleh pihak pengelola museum maupun pemerintah, yaitu dengan melakukan peningkatan pengelolaan manajemen sistem keamanan, peningkatan keamanan dari segi arsitektur, peningkatan standar kualitas kerja petugas pengelola museum, penggunaan teknologi canggih untuk mendukung keamanan museum, dan juga membuat kebijakan yang tegas terkait dengan keamanan museum. Solusi-solusi tersebut difungsikan untuk menjaga keamanan museum agar tidak terjadi kehilangan benda bersejarah lagi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tomiko Setiawan dengan NIM 22101141053. Sekarang saya sedang berada di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada 29 Mei 1973. Masjid Gede Kauman Yogyakarta berlokasi di sebelah barat alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Masjid ini merupakan simbol harmonisasi sisi kebudayaan khas Kerajaan Yogyakarta yang saat perjalanan sejarah dengan religiositas masyarakatnya. Karakteristik dari masjid ini adalah keberadaan 4 pilar utama atau dikenal dengan sokok guru dengan atap berbentuk Tanjung Lambang Teplok. Permasalahan yang saya temui yaitu tidak kondusifnya lingkungan di sekitaran masjid, khususnya sebelah utara, karena terdapat beberapa orang yang sedang berlatih drum band. Kegiatan drum band menimbulkan suara musik yang keras di mana pada waktu itu sedang berlangsungnya waktu sholat zuhur. Solusinya dengan mempertegas peraturan dapat dilakukan melalui teguran secara baik-baik. Tidak hanya itu, sebaiknya dalam berlatih drum band dapat dilakukan di tempat lain yang jauh dari tempat ibadah guna menciptakan kekondusifan dan kekhusyukan dalam beribadah. Dan juga dalam berlatih drum band bisa dilakukan setelah waktu ibadah selesai. Perkenalkan, saya Rizky Badriadi dengan NIM 4032. Kali ini saya berada di Pelenggung Gading, Yogyakarta. Pelenggung Gading merupakan sebuah peninggalan sejarah Yogyakarta yang terletak di selatan alun-alun selatan Yogyakarta. Bangunan ini memiliki bentuk seperti pintu gerbang yang melengkung atau dikenal dengan istilah pelengkung. Sementara itu, istilah gading berasal dari warna pintu tersebut yang memiliki warna putih. Bangunan ini dijadikan pintu keluar jenazah sultan yang sudah wafat menuju makam Imogiri. Maka dari itu, sultan yang masih hidup tidak diperbolehkan melewati pelengkung gading. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya Sanjaputra dengan NIM 22101244038. Saya sedang berada di Pelengkung Wijilan. Pada saat Keraton Yogyakarta dibangun, maka dibangun juga 5 gerbang sebagai akses keluar masuknya para penghuni keraton. 5 gerbang ini disebut sebagai pelengkung. Namun hingga saat ini hanya pelengkung di Wijilan dan pelengkung Gading yang masih tersisa. Pelengkung yang lainnya sudah roboh dan hancur akibat gempa dan penyebab lainnya. Sebenarnya pelengkung di Wijilan juga sudah mengalami banyak kerusakan, bahkan benteng yang ada di sekitarnya juga sudah rubuh. Pada zaman dulu, pelengkung di Wijilan dijaga ketat oleh para pasukan keraton. Hal ini dikarenakan pelengkung ini adalah akses masuk keluarnya sultan yang sedang berkuasa. Para sultan tidak boleh melewati pelengkung Gading. Pelengkung Gading hanya diperuntukkan untuk jalan lewat para sultan yang meninggal. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Dwi Purwasari dengan NIM 22101244038.
vlog dari kami. Jangan lupa main di Keraton Yogyakarta.